Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Jenny Irnawati, dosen manajemen Universitas Pamulang. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai keputusan investasi dari mata kuliah manajemen keuangan. Baik itu 1 maupun 2 itu ada penjelasan mengenai keputusan investasi. Baik, kita langsung saja penjelasannya ya. Ya, terlihat jelas ya di sini ya. Terlihat? Tidak. Kurang jelas? Oke. Seperti ini aja ya. Kita lihat. Oke, sudah jelas ya. Nah, kemarin sudah dibahas mengenai pertemuan ke-7 yaitu dasar-dasar penganggaran modal dan investasi. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 8 yaitu keputusan investasi. Di mana tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode penilaian investasi. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perhitungan ARR, payback period atau PBP, NPF, dan IRR. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbandingan metode penilaian. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan analisa investasi penggantian. Baik. Kita masuk ke materi, ya. Investasi, yaitu penanaman dana yang dilakukan perusahaan dalam suatu aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Dari segi waktu, investasi dibedakan menjadi 3, yaitu apa? Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Jadi ada 3 waktu investasi. Nah, dari jenis aktivanya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama aktiva real atau berwujud ya, seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, dan lain-lain. Dan yang kedua aktiva non-real atau tidak berwujud seperti surat berharga, yaitu apa? Saham, kemudian obligasi, ada hak paten, hak cipta, betul sekali. Nah, ini masuk ke aktiva tidak berwujud ya. Oke. Kemudian kita masuk di sini aliran kas dalam investasi. Di sini ada 3 macam ya. Yang pertama ada initial cash flow, yaitu aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk investasi. Yang kedua ada operational cash flow, yaitu aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operasional ini diperoleh dari laba setelah pajak ditambah depresiasi atau penyusutan ya. Kemudian yang ketiga ada terminal cash flow, yaitu aliran kas masuk yang diterima perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Nah, diperoleh dari nilai sisa aktiva
dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Baik, di sini kita masuk ke metode penilaian investasi. Ada berapa macam di sini? Ada 5 ya. Oke, yang pertama yaitu metode ARR atau Accounting Rate of Return, yaitu mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Yang kedua ada metode PBP atau Payback Period, merupakan suatu metode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas masuk bersih yang diperoleh berapa lama investasi akan kembali. Jadi kita harus lihat nih, kita cari berapa lama sih investasi kita akan kembali gitu ya. Yang ketiga ada NPV atau Net Present Value, merupakan metode untuk menentukan selisih antara nilai sekarang dari kas masuk dan kas keluar untuk keperluan investasi. Yang keempat ada PI atau Profitability Index, yang merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan penilaian NPV, menilai proyek dengan indeks lebih dari 1. Yang terakhir ada metode IRR, yaitu Internal Rate of Return, merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas bersih dan investasi. Baik, langsung saja kita contoh soal agar lebih mempermudah kita dalam menghitung metode-metode untuk mengambil keputusan investasi. Di sini ada contohnya. Yang pertama, PT Maju Lancar merencanakan sebuah proyek dana yang dibutuhkan untuk investasi sebesar 500.000. Dari dana tersebut, 50.000-nya sebagai modal kerja dan sisanya merupakan modal tetap. Umur proyek diperkirakan selama 5 tahun dengan nilai residu adalah 100.000. Dengan metode penyusutan metode garis lurus, adapun perkiraan penjualan selama 5 tahun sebagai berikut. Tahun pertama 350.000 penjualannya, tahun kedua 360.000, tahun ketiga 370.000, tahun keempat 410.000, dan di tahun kelima 430.000. Nah, untuk biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya variabel 40% dari penjualan dan biaya tetap selain penyusutan 15.000, pajak 30%, dan tingkat keuntungan yang diharapkan 20%. Yang diminta adalah buatlah analisis investasi pada proyek tersebut dengan menggunakan metode ARR, PBP, PI, NPV, dan IRR, di mana DF-nya untuk IRR yaitu 30%. Oke, langsung kita ke penyelesaiannya ya. Investasi sebesar 500.000, tentunya dari soal ya. 500.000 terdiri dari modal kerja 50%, 50.000, dan modal tetap berarti sisanya ya. Jadi kan dikatakan di sini soalnya berapa? Nih ya. Soalnya investasi 500.000, dana tersebut 50.000-nya sebagai modal kerja, sisanya modal tetap, berarti sisanya 500.000 dikurang 50.000 yaitu 450.000 ya. Oke, selanjutnya kita cari dulu penyusutannya atau depresiasinya, di mana 450.000 dari modal tetap dikurang nilai residu ya. Di sini modal tetap dikurang nilai residu dibagi 5 tahun. Jangka investasinya kan selama 5 tahun dikatakan di atas, yaitu 70.000 per tahun. Nah, di sini karena dia menggunakan metode penyusutan garis lurus, otomatis tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu sama, yaitu 70.000 ya. Oke, selanjutnya kita hitung aliran kas netonya nih, proses dalam rupiah ya ini ya. Oke, yang pertama penjualan dari soal ya. Ini penjualannya. Ini ya. Kita masukkan tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga sampai dengan tahun kelima. Kemudian biaya variabel. Dari mana 140.000? Kita lihat di soal. Dari mana ya? Coba kita lihat. Di sini kan dikatakan berapa? Biaya variabelnya sebesar 40%, betul ya. Jadi 40%, maka di sini langsung aja 350.000 dikali 40%, gitu ya, 40%.
yaitu 140.000, betul nggak ya? Oke, kita hitung bareng ya. Saya buka kalkulatornya. Di sini 350.000 dari penjualan ya, dikali 40 dibagi 100 kan, 40%. Oh, ternyata betul ya, 140.000. Dan seterusnya ya teman-teman. Jadi tahun kedua 360.000 dikali 40% sama dengan 144.000. 370.000 dikali 40% sama dengan 148.000. Tahun keempat 410.000 dikali 40% sama dengan 164.000. Tahun kelima 430.000 dikali 40% sama dengan 172.000 gitu ya. Jadi harus dikalikan dengan biaya variabel sebesar 40%. Lanjut di biaya tetap non penyusutan. Kita lihat ya teman-teman ya, berapa sih biaya tetap non penyusutan, ada nggak di soal? Oh, ternyata ada. Nih, biaya tetap selain penyusutan sebesar 15.000. Ya udah kita tinggal masukkan ya ke tabelnya semuanya 15.000 dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke biaya tetap penyusutan. Nah, kan sudah kita cari kan biaya tetap penyusutan berapa? Betul sekali, 70.000 per tahun, teman-teman. Jadi kita langsung masuk ini karena metode garis lurus yang tadi saya katakan, di mana tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu sama nilainya, yaitu 70.000 rupiah ya. Oke. Baik, selanjutnya sudah ketemu semua nih, kita total dulu nih biayanya ya. Kita total di mana? Ini yang kita total nih. Nih ya, semua biayanya kita tambah dulu. 140.000 ditambah 15.000 ditambah 70.000 hasilnya 225.000. Dan seterusnya sampai dengan tahun kelima ya. Jadi semua biaya ini ditambah. Ya, ditambah. Nah, sehingga kita bisa dapat nih laba sebelum pajak atau laba kotornya berapa. Dari mana? Dari penjualan dikurang total biaya. Betul sekali ya. Jadi kalau ingin mencari laba, berarti apa? Penjualan dikurang total biaya. Dikurang total biaya ya. Benar nggak sih dikurang total biaya? Oke, kita hitung bareng-bareng ya teman-teman. Di sini 350.000 dikurang berapa? 225. Oke. Betul ya, jadi 125.000. Dan seterusnya di tahun kedua 360.000 ini ya dikurang 229 hasilnya 131 dan seterusnya sampai dengan tahun kelima ya. Baik, kemudian namanya ada pajak pasti kan berkurang dong labanya. Kan tadi laba kotor dikatakan kan, dan di soal dikatakan di sini berapa labanya pajaknya? 30%. Berarti kalau ada pajak berarti mengurangi ya. Kalau kalian gajian nih, kan ada tuh pajak penghasilan gitu ya. Jadi berkurang uangnya. Oke, kita masukkan di sini. Pajaknya 30%, berarti 30% dari 125 atau dari 225? Iya, 100 dikali 30 dibagi 100. Betul sekali teman-teman. Jadi dari laba sebelum pajak dikali 30% ya, didapat 37.500 dan seterusnya. Jadi ini tahun kedua 131.000 dikali 30% yaitu 39.300 sampai dengan tahun kelima. Sama ya caranya perhitungannya. Nah, baru deh kita tahu nih laba bersihnya atau laba netonya gitu ya, laba bersih setelah pajak. Yaitu dari mana? Dari laba sebelum pajak dikurang pajak, laba kotor dikurang pajak ya teman-teman ya. Nih ya, ini dikurang ini. Saya tandakan. Benar nggak sih
Coba kita hitung di sini. 125.000 dikurang 37.500. Ini 10 dikurang 5, 5. Ini sisa 4, 14 kurang 7, 7. Ini sisa 1, berarti kan 11 kurang 3, 8 ya. Sudah betul ya semuanya. Jadi kita langsung tinggal kurangi saja. Nah, setelah laba bersih kita terima, berarti kan ada penyusutan nih, gitu ya. Nah, penyusutan ini bertambah, karena kenapa kan penyusutan itu kan harusnya berkurang, tapi kan ini kita ngomong untuk prosesnya gitu kan, jadi masih ada nih sebenarnya nilai penyusutannya, kecuali nanti kalau sudah setahun lewat baru berkurang, 2 tahun lewat berkurang gitu ya. Berarti ini kita tambah dulu nih sama nilai penyusutannya. 87.500 ditambah 70.000 yaitu 157.500 ya. Dan seterusnya kita tambah, kemudian ini kita tambah, ini kita tambah. Nah, khusus di tahun kelima, karena ada nilai residu atau nilai sisa sebesar 100.000, maka kita cantumkan di sini 100.000 beserta modal kerjanya yang 50.000 dari soal ya. Jadi kita tambah semua nih. Hasilnya 341.100. Nah, sudah diketahui deh kas neto atau prosesnya. Lanjut, kita hitung metodenya ya. Pertama, kita masuk ke metode ARR atau Accounting Rate of Return. Yaitu rumusnya adalah rata-rata laba setelah pajak atau EAT, Earning After Tax, dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, makanya kita langsung tambah semua nih, yang ini ya, laba netonya. Tahun ke-1 87.500, tahun kedua 91.700, tahun ketiga 95.900, tahun keempat 112.700 dan tahun kelima 121.100 ya. Dibagi 500-nya adalah investasi ditambah nilai residu. Ya, jadi nilai sisa ditambah nilai investasi. Ini ya 500.000 ditambah 100.000 dibagi 2 karena rata-rata kan dibagi 2. Nah, dapatlah hasilnya adalah 0,340 atau 34%. Di mana kita sudah tahu nih, ternyata kalau ARR-nya itu 34%. Nah, sedangkan yang diinginkan tingkat keuntungannya adalah 20%. Berarti kan lebih tinggi dong ARR-nya. Maka investasi tersebut layak dilaksanakan ya, layak untuk dilaksanakan karena ARR-nya lebih besar daripada tingkat keuntungan yang diharapkan. Ya, ARR-nya 30%, 20% tingkat keuntungan yang diharapkan. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih, metode payback period atau PBP. Nah, investasi kan 500.000 ya dari soal. Kemudian kas neto tahun pertama kita lihat kas netonya berapa? 157.500. Kita masukkan 157.500 dikurang. Ini dikurang sampai dengan ternyata udah nggak bisa nih. Kalau di tahun keempat dikurang berarti kan dia minus dong. Tahun keempat kan 182.700. Sedangkan sisanya adalah 14.900. Berarti kan nggak bisa minus kan. Makanya di tahun keempat dihitungnya seperti ini. 14.900 sisa dari yang sudah dikurangi dari tahun ke-1 sampai ke-3 dibagi kas neto di tahun keempat, yaitu berapa? 182.700 dikali 12 bulan, hasilnya 1. Nah, maka dari itu, gimana nih proyeknya layak nggak? Layak dong, karena kan sudah balik nih. Investasinya kan di tahun keempat itu sudah selesai gitu, sudah balik. Belum sampai 5 tahun, maka proyek layak. Nah, setelah itu kita masuk ke yang ketiga nih, metode NPV atau Net Present Value. Kita lihat di sini, tahun ke-1 kas netonya kita sudah ketahui dari tadi, yang di awal ya kita hitung bareng-bareng, 157.500, tahun kedua 161.700. Nah, pasti yang akan kalian tanyakan dari mana sih nih Bu? Diskon rate-nya, kan gitu ya. Oke, diskon rate ini kita dapatkan dari tabel PF. Ya, dari tabel PF.
Oke, kita buka tabel PF-nya. Di sini saya bagi dua layarnya biar bisa terlihat apakah sama nggak sih tabelnya yang dimaksud saya gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Berapa persen? Tingkat keuntungannya yang diharapkan 20%. Tingkat yang diharapkan 20%. Maka diskon rate-nya kita ambil di 20%. Kita lihat di sini, tahun pertama ya. Kita perbesar 20%. Nah, ini ya. Tahun pertama 0,833. Betul ya, sama ya. Tahun kedua berapa? 0,694. Oke. Tahun ketiga 0,579. 0,482, 0,402 ya. Jadi sama. Bu, dari mana sih tabelnya? Kalian ketik aja di Google tabel PF atau present value. Nah, itu di situ nanti akan muncul, tinggal kalian download saja tabelnya gitu ya. Kalau ada yang punya buku manajemen keuangan biasanya ada di buku manajemen keuangan untuk tabel-tabelnya. Nah, kemudian ini tinggal dikali deh. Ya, dikali. Benar nggak sih dikali? Oke, kita coba ya. Berapa? 157 500 dikali 0,833. Nah, betul ya. Jadi ini dibulatkan, betul ya. Jadi 1197,5 dibulatkan boleh jadi 198. Dan seterusnya ya. Oke, sudah diketahui nih. Lalu kita total deh semuanya. Ini kita tambah semua. Terus sama investasinya tinggal dikurang. Oh, ternyata net present value-nya adalah plus gitu ya, positif tandanya 64,657 positif. Karena NPF-nya positif, maka proyek layak dilaksanakan. Kalau misalkan ini dikurang ternyata hasilnya negatif, maka proyek kebalikannya tidak layak dilaksanakan gitu ya. Oke, yang keempat, metode Profitability Index atau PI. Tinggal kita bagi saja nih ya, yang sudah kita hitung total PF-nya dibagi investasi, yaitu berapa? 1,13. Karena PI-nya lebih besar daripada 1, maka proyek layak dilaksanakan ya. Jadi kalau kurang dari 1 tidak layak, tapi kalau PI-nya lebih dari 1 layak. Karena indeks ya, kita lihat indeks. Oke, selanjutnya yang terakhir nih ya. Metode IRR sekarang ya, internal of return. Kita tulis lagi di sini kas netonya ya, dari yang tadi kita sudah hitung prosesnya. Kemudian DR 20%. Oke, sama nggak sih, Bu? Nah, sama ya. Tuh. Kita tulis dulu DR-nya. Nah, ini DF. DF-nya kan dikatakan 30%. Berarti kita harus membandingkan nih. Membandingkan antara yang DR-nya 20 dengan DF-nya 30. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ini ya, 30 ya. Ini sampai 20 ya. Jadi sama ya, nanti kalian cari tabelnya yang 30%. Ya, ini diketahui, maka tinggal dikali ini ya. Ini dikali ini sama dengan ini dikali sama ya. Ini hanya membandingkan antara kalau DR-nya 20 dengan DF-nya 30. Nah, ini juga sama ya. Ini dikali ini gitu ya. Ini dikali ini sama dengan ini. Di total deh. Oh, ternyata IRR kalau yang 20% hasilnya adalah 25,54.
Sedangkan yang IRR 30% hasilnya sama ternyata 25,54. Jadi perbandingan. Oke, di mana hubungan antara NPF dan IRR akan selaras jika digunakan untuk menilai investasi tunggal. Jika proyek layak dilaksanakan atau dikerjakan dengan metode IRR, maka akan layak dikerjakan dengan metode NPF. Jadi dia selaras gitu ya, sejalan. Akan tetapi jika digunakan untuk menilai dua proyek atau lebih dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Misal nih, ada lagi nih contohnya ya. Suatu perusahaan menghadapi dua buah usulan proyek. Jadi ada dua nih, proyek A, proyek B. Kalau satu proyek itu NPF-nya sejalan dengan IRR. Tapi kalau dua proyek itu otomatis bisa aja NPF-nya layak tapi IRR-nya tidak layak atau sebaliknya. Tuh ya. Oke. Nah, saya mau bahas tentang yang ini. Analisa investasi pergantian. Ini kurang lebih hampir sama, hanya beda di proyeknya saja. Nah, di sini ada tentang analisa investasi pergantian. Aliran kas investasi pergantian sedikit berbeda nih dengan investasi baru. Aliran kas keluar awal atau initial cash outlays pada investasi penggantian berasal dari harga perolehan aktiva baru dikurang dengan nilai jual bersih aktiva yang diganti. Sedangkan aliran kas masuk investasi penggantian terutama berupa penghematan bersih dari biaya yang diakibatkan oleh penggantian tersebut dan juga dari tambahan meningkatnya penjualan. Oke, kita masuk langsung ke contoh ya, biar langsung mempermudah kalian. Di sini ada contohnya perusahaan maju mempertimbangkan untuk mengganti salah satu mesin produksinya dengan mesin yang lebih baru. Karena mesin lama sudah kurang efektif atau ketinggalan. Mesin lama memiliki umur ekonomi 10 tahun. Metode penyusutannya adalah garis lurus. Dan saat ini baru 5 tahun. Pajak penghasilan yang dikenakan saat ini 40%. Informasi mengenai mesin lama dan mesin baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada harga mesin lama itu 160 juta. Yang mesin baru harganya 190 juta. Umur ekonomisnya mesin lama 10 tahun, mesin baru 5 tahun. Nilai residu atau nilai sisanya mesin lama dan mesin baru sama-sama 10 juta. Untuk harga jual mesin lama kalau dijual itu 105 juta. Ya, sedangkan kalau mesin baru kan nggak mungkin kita jual ya karena kita baru beli gitu ya. Tingkat keuntungan yang layak adalah 22%. Apakah perusahaan akan mengganti mesin lama dengan mengganti mesin baru? Jika penggantian mesin tersebut akan mengakibatkan penghematan biaya sebesar 50 juta per tahun. Analisa dengan metode NPF dan IRR. Oke, kita lanjut ya penyelesaian. Nah, di sini kita tulis dulu nih aliran kas keluar atau initial cash outlays. Harga mesin 190 juta. Kemudian kita hitung dulu nih harga mesin lama 160 juta. Akumulasi dikatakan di sini berapa? 5 tahun kan? Ya, 5 tahun. Dari mana nih 15 juta? Yang tahu? Kok tiba-tiba muncul di sini 5 kali 15 juta, 15 juta. Dari mana? Kita hitung dulu akumulasi penyusutannya. Kan tadi penyusutan apa? Penyusutan garis lurus. Berapa? Harga mesin kan 160 juta ya. Dikurang nilai residu 10 juta dibagi 5 tahun. Sama dengan berapa? 150 juta dibagi 5. Bener nggak nih? Coba kita hitung bareng. Jangan-jangan salah lagi ya. 150 dibagi 5. Tuh, 30 juta ternyata. Terus dari mana ya? Yang tahu nggak? Coba kalau 5 kali 15 berapa? Ayo. 75 juta. 5 kali 5, 75 juta. 70. Ya. Dari mana akumulasi penyusutannya? Kita lihat di sini dong. Kan ini dibilangkan dia penyusutan kan ya.
Nah, ada yang salah nggak? Ayo tebak. Coba lihat di situ. Umur ekonomisnya berapa? Nah, kan ketahuan kan ya, mesin lama. Di sini dong lihat soalnya adalah 10 tahun, bukan 5 tahun ya. Jadi di sininya dibaginya 10. Ya. Nah, 150 juta dibagi 10 pastinya 15 juta dong ya. Ini 15 juta. Kan sekarang lagi berjalan nih, 5 tahun berarti dikali 5. Betul ya, karena baru berjalan 5 tahun, masih ada 5 sisanya. Jadi dia tuh penyusutannya sebenarnya 15 juta per tahun selama 10 tahun. Tapi karena saat ini berjalan 5 tahun, berarti 5 dikali 15 juta hasil ini ya. Di sininya kita tulis aja sebenarnya nilai penyusutannya gitu ya. Kita tulis nilai penyusutannya aja. Nah, nilai buku mesin lama 85 juta dari mana? Ayo, ada yang tahu dari mana? 85 juta nilai buku nilai buku mesin lama. Dari mana ayo? Coba kalian hitung dulu. Sudah ketemu belum? Nilai buku mesin lama. Berapa? Ada yang tahu belum? Iya, jadi gini ya teman-teman, kan katanya kan lagi berjalan nih 5 tahun ya, 5 tahun sudah berjalan. Berarti kan total dari akumulasi penyusutannya berapa sih? 5 kali 15 kan, yaitu 75 juta, betul ya, 75 juta. Maka dari itu nilai buku mesin lamanya dari yang 160, kan katanya harga mesinnya 160 kan? 160 juta dikurang karena sudah berjalan 5 tahun gitu ya. Jadi dikurang 75 juta. Yaitu 85 juta gitu ya. Oke, terus udah ketemu nih. Kita tulis lagi harga jual mesin lamanya berapa? Lihat di soal 105 juta ya. Kita tulis 105 juta. Nah, sehingga laba penjualan mesin lama tinggal dikurang deh labanya berapa. Pasti ya, kalian kurang dari sini nih. 105 ya. Dikurang 85 juta. Karena kan nilai bukunya kan baru 85 juta kan. Sedangkan harga jualnya 105 juta. Jadi dia menghasilkan untung yaitu 20 juta. Betul sekali. Kemudian katanya kan ada pajak, pasti berkurang dong. Kita lihat pajaknya berapa di sini. Mana pajak? 40%. Berarti kita kurang deh laba penjualannya, laba kotornya. Yaitu pajak penghasilan 40%, 20 juta dikali 40%. Sama dengan 8 juta. Sehingga laba bersih dari penjualan mesin adalah 12%, yaitu 20 juta dikurang 8 juta. Hasilnya 12 juta ya. Sehingga capital outlay-nya berapa di sini? Kita lihat 190 juta ya, dikurang ini nih ditambah nih. Yang ini ya. 97. Berarti tinggal dikurang deh. Dari 190 juta dikurang 97 juta. Hasilnya 93 juta. Ya, sudah diketahui nih capital outlay-nya. Sekarang kita hitung nih. Untuk mengetahui aliran kas masuk bersihnya berapa sih? Oke, yang pertama kita hitung dulu biaya depresiasi per tahun. Di mana mesin lama, seperti yang tadi saya sebutkan, harga mesin lama dikurang nilai residu dibagi
umur ekonomis atau umur manfaat, yaitu 10 tahun, maka hasilnya 15 juta. Sedangkan untuk mesin baru, harganya 190 juta, nilai residunya 10 juta, dibagi umur ekonomisnya. Di sini kan dibilang 5 tahun kan? Nih. Ya, sehingga didapat untuk depresiasi atau penyusutannya 36 juta per tahun. Lanjut kita hitung nih taksiran cash inflow setiap tahun dari penghematan biaya. Di mana di soal sudah diketahui penghematan biaya yaitu 50 juta per tahun ya. Jadi kita masukkan nih 50 juta. Nah, untuk depresiasi mesin baru yang sudah kita hitung 36 juta, kemudian depresiasi mesin lama yaitu 15 juta, sehingga tambahan biaya depresiasi sebesar 21 juta dari 36 juta dikurang 15 juta, hasilnya 21 juta ya. Nah, kemudian ada penghematan bersih sebelum pajak, yaitu 50 juta dikurang 21 juta, yaitu 29 juta ya. Nah, kemudian ada pajak nih 40%. 40% dikali 29 juta. Itu ya sama dengan 11 juta 600 ribu. Benar nggak nih? Oke, kita hitung ya biar meyakinkan benar nggak sih segitu hasilnya gitu ya. 40% dikali 29 juta dibagi 100 ya, para persennya. Betul, 11 juta 600 ya. Kemudian penghasilan bersih setelah pajak ya udah tinggal dikurangin aja yang 29 juta dikurang pajaknya sebesar 11 juta 600 sehingga didapat 17 juta 400. Kemudian tambahan depresiasi. Katanya ada depresiasi nih. Nih ya, kita taruh di sini depresiasi 21 juta. Sehingga aliran kas masuk bersih adalah 38 dari 17.400 ditambah 21 juta, yaitu 38 juta 400. Nah, setelah kita mengetahui aliran kas masuk dan kas keluar, kita hitung nih kelayakan investasinya. Layak nggak sih nih investasinya? Itu layak nggak sih mesinnya diganti yang baru gitu ya. Dengan metode NPF dan IRS sesuai dengan yang diminta di soal. Oke, kita yang pertama kita masuk ke metode NPF atau Net Present Value dengan diskon rate-nya 22%. Present value dari penghematan biaya tahun ke-1 sampai dengan ke-5 sebagai berikut. Oke, 38.400.000 didapat dari aliran kas yang masuk nih ya, aliran kas masuk bersih. Kita masukkan 38.400. Nah, banyak nih yang bingung, dari mana sih Bu 2,864 gitu. Ini seperti yang tadi yang saya jelaskan, jadi dari tabel 22%. Oke, kita cari ya 22%. Ada nggak nih di sini 22%? Tabel PF. Ini sampai 20% ya. Oke, sebentar saya cari yang sampai 22% gitu ya. Tabel PF. Kita langsung tulis aja tabel PF 22. Jadi nggak usah bingung ya teman-teman, dapatnya dari mana. Ini semuanya sudah ada di tabel. Jadi kalian tinggal cari, atau kalau ada yang punya buku lebih bagus, itu karena ada semua tabelnya di situ. Itu ya, saran saya sih punya satu lah gitu ya, beli aja. Nggak usah yang baru, karena kalau yang baru kan mahal. Jadi belinya yang second aja, tapi yang masih bagus gitu ya, masih layak dipakai gitu ya. Oke, jadi kalian lihat nih, cari tabelnya dulu untuk mengetahui berapa sih nilainya.
Ini rata-rata 20%. Saya punya buku itu punya ya. Itu karangan Sutrisno, Manajemen Keuangan 1, itu ada di buku situ tentang tabel. Itu lengkap sekali gitu ya. Kalau kalian mau beli buku itu bisa. Itu lengkap sekali sampai dengan berapa persen gitu ya, banyak. Mungkin kalau di sini ada sih kalau misalkan kalian mau cari. Bentar ya, saya coba bantu cari dulu. Saya karena udah kehapus. Kemarin kepenuhan laptopnya jadi kehapus. Atau kalian bisa menggunakan rumus ngitung manual ya. Rumus menghitung manual. Ada di pertemuan ke 2 ya kalau nggak salah ya. Oke, atau di buku chapter. Kebetulan saya sudah mengeluarkan sebagai editor chapter. Ini ya rumusnya ya. Kalau misalkan kalian mau hitung untuk PF ini, PF rumusnya P dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah I dibagi N tutup kurung dibagi I. Keterangannya PF ini adalah nilai sekarang, kemudian P sama dengan jumlah yang dibayarkan, kemudian I adalah tingkat bunga, N adalah jumlah periode. Ya, ini rumusnya kalau misalkan mau menghitung manual.
Oke, teman-teman, ini sudah saya fotokan dari buku yang saya miliki ya, di mana tabel PF-nya di sini kan dikatakan berapa? 22% kan? Nah, 22% kita lihat di sini. Sebesar 2,864 kita lihat. Karena kan 5 tahun kan? 2,654 ya dapatnya dari situ. Sehingga 38.400 dikali 2,864 hasilnya adalah 100 ya, saya buka lagi. 109.977.600 ya dapatnya ini. Nah, kemudian PF nilai residu tahun kelima 10 juta dikali 0,70. Ini juga dari tabel ya teman-teman, gitu ya, dari tabel. Kamu cari yang 22%, itu tabelnya untuk yang IRR. Kalian lihat gitu ya. Itu hasilnya 0,770 sehingga 10 juta dikali 370. Sebentar saya berikan lagi tabelnya dari buku yang saya miliki. Apa tadi 22% ya? Ini ya. Saya foto lagi biar kalian benar-benar paham nih dapatnya dari mana. Nah, saran saya memang harus setidaknya kita punya buku satu gitu. Ini berfungsi banget karena semuanya ada di sini untuk tabelnya ya. Oke, saya kirimkan lagi. Sebentar. Ya. Nah, kita lihat di sini tabel PF of annuity ya. Oke, biar kita tahu, kita bagi dua layarnya. Nah, di sini kita lihat 0,370 ya, kita lihat di sini 22%. Sorry, bukan yang ini ya. Satu lagi. Ini sama ya, bentar-bentar ini saya. Oh, bukan yang ini ya. Sorry, saya salah kirim. Ntar saya kirim lagi yang ini. Nah, yang ini ya. Oh, itu yang tadi itu, yang 2, ini ya. Nah, ini kita lihat present value-nya. 22% adalah 0,370 ya. 0,370. Sedangkan 10 jutanya ini adalah nilai residu dari soal. Dari soal ini. Kan dikatakan nilai residunya berapa? 10 juta kan? Berarti kita tulis 10 juta dikali nilai tabel 0,370. Sehingga didapat adalah 3.700.000 ya. Nah, maka total present value dari cash inflow adalah 109.977.600 ditambah dengan present value dari nilai residu yaitu 3.700.000 sehingga menghasilkan 113.677.600 gitu ya. Nah, kemudian total
NPF dari outlays atau investasi. Present value dari outlays-nya berapa? Kita lihat di sini. Outlays-nya berapa? Nih ya, capital outlays dari investasi 93 juta. Sehingga NPF penggantian mesin atau net present value untuk penggantian mesin didapat dari total PF present value dari cash inflow sebesar 113.677.600 dikurang total present value dari outlays atau investasi sebesar 93 juta. Sehingga menghasilkan 20.677.600 rupiah ya. Ini tinggal dikurang. Nah, NPF udah kita temui nih. Net present value-nya adalah sebesar 20.677.600. Maka penggantian mesin layak dilakukan. Karena kenapa? Karena hasilnya adalah positif. Betul sekali ya, positif. Jadi penggantian mesin layak nih dilaksanakan. Nah, setelah net present value, kan kita harus mencari juga nih metode IRR-nya kan. Nah, di mana ini perbandingan ya. Jadi NPF-nya tadi net present value-nya dikatakan kan diskon rate-nya 22% kan. Nah, untuk NPF DR 35% ini coba-coba. Jadi kalian boleh nih nentuin mau berapa persen sih gitu ya. Nah, di sini di contoh soalnya 35%, jadi di sini NPF-nya yang kita sudah ketahui 20.670.600 kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah dicoba-coba nih, dapatnya angka tabelnya 2,222. Sehingga 38.400 dari mana? 38 dari sini ya tetap ya, aliran kas masuk bersih dikali 35% ya, diskon rate 35%. Jadi hasilnya 85.324.800. Kemudian kita lihat di sini present value nilai residu. Sama ya, di sini 10 juta. Ini kita lihat yang 35%-nya yaitu dapatnya 0,223. Sehingga didapat hasilnya adalah 2.230.000. Nah, untuk total present value aliran kas masuk dapatnya dari mana? Dari ditambah nih. Ya, ditambah. Jadi 85.324.800 ditambah 2.230.000 hasilnya adalah 87.554.800. Oke ya. Nah, kemudian present value investasi outlays yang tadi ya di atas 93 juta sama ya, 93 juta. Nah, net present value investasi penggantian jika diskon rate-nya 35% adalah 5.445.200. Dari mana? Dari ini dikurang ini ya. Ini dikurang ini nih. 93 juta dikurang berapa nggak? Coba hitung dulu. Kita hitung ya bareng-bareng aja di sini. (93) dikurang 87 554 800. Nah, ya, hasilnya adalah 5445200. Nah, kemudian selisihnya berapa? Ya udah kita selisihkan dari yang berapa? Dari yang 20 ya, 20.677 gitu ya. Ini yang ini nih. Ditambah ini. Coba kita hitung bareng ya di sini ya. Biar jelas 20.677.600 ditambah 5445200. Ya, hasilnya ya. Sama ya. Oke, kemudian berarti di sini disimpulkan IRR 22% ditambah 26.77.600 dibagi 26.112.800 ya, tutup kurung dikali 35 dikurang 22% sehingga didapat hasilnya adalah
32,29%. Karena IRR lebih besar dari diskon rate-nya, maka penggantian mesin layak dilakukan. Oke ya. Jadi intinya kalian harus bisa baca tabelnya dulu nih, present value-nya, tabel present value-nya. Baik itu dari annuity gitu ya, IRR, NPF itu harus kalian ketahui dulu. Gitu. Caranya gimana Bu? Cari aja di Google, kalian ketik misalkan tabel PF, present value gitu ya, nanti akan muncul. Cari yang banyak persenannya gitu ya. Biasanya itu ada sampai 30, 40 itu banyak. Gitu ya. Jadi kalian cari, atau kalau memang mau ingin beli buku manajemen keuangan silahkan ya, karena di manajemen keuangan itu ada untuk tabel-tabelnya pastinya di halaman paling belakang ya, di lampirannya. Jadi sangat membantu sekali gitu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan ke-8 mengenai keputusan investasi. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas di kampus kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.